Ya
fi maqami taqlid
sijil maknanya disebut faja'alahum ka'as min katamuka idhar syafawi lagi faja'alahum ka'asbim ma'bim takwim katamuhim apa itu dikuna makul maknanya disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak perhatikan? Alam tara, apakah kamu tidak perhatikan? Asalnya di kata tara itu ada huruf alif maksurah. Ya, tara, ro'a, yara. Ya, asalnya kalau ada huruf ya tapi bukan ya, tapi alif. Ya, karena ada huruf mim jadi dibuang. Alam tara, apakah kamu tidak perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak, telah berbuat di ashabil fil terhadap pasukan bergada. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu tadlil, sia-sia, ya, sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung itu sebenarnya. Sekarang jadi nama burung ababil, artinya yang berbondong-bondong, yang sekali lalu dimakan burung itu ababil, berbondong-bondong. Cuma kemarin di video ada tuh yang bilang ini burung ababil, ya itu burung tahta, ya, burung yang dirahasiakan oleh Allah. Yang nanti keluar lagi itu terbuat ini orang-orang Israel, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sijil, kalau kita sering hadir, itu batu yang diambil dari neraka, ya, yang diambil dari neraka. Faja'alahum ka'asbin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Ya, daun jambu itu kalau dimakan ulat daunnya itu kan bolong-bolong, satu daun bisa bolongnya bisa banyak, bukan cuma satu, bisa bolong banyak. Nah itu satu gambaran bahwa saking panasnya itu batu yang dibawa oleh burung ababil itu sehingga menembus kepala, ya, pasukan yang bergaya itu, bahkan tembus bolong sampai bawah, ya, dari kepala sampai bawah. Dan bukan cuma bagian kepala doang, ya kan, gajah lebar kan, panjang kan, nah itu badan-badannya pun bagaikan dimakan daun, dimakan ulat, bagaikan daun dimakan ulat. Nah, baik, surah Al-Fil ini mengingatkan kita tentang satu peristiwa yang terjadi pada tahun 571, yaitu peristiwa seorang raja yang ingin, ya, menguasai Ka'bah. Seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, mengapa raja itu ingin menghancurkan Ka'bah? Jadi dulu Raja Habasyah itu sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ya, Ethiopia itu Habasyah. Dulu Raja Habasyah begitu menguasai negeri Yaman,
gereja yang ada di Yaman. Nah, kan Ka'bah ya, itu kan sudah ada dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, dan orang-orang saat itu dari penjuru dunia, nah, mereka itu kecuali kita kali Indonesia yang belum ya. Nah, orang-orang Arab itu kalau mereka ke Mekah, ngapain mereka? Nah, melakukan tawaf. Nah, sementara Raja Abraha ini melihat ya orang-orang Arab itu berdatang ke Mekah untuk melakukan tawaf. Nah, ini kan merupakan ya kalau bahasa kita sekarang ini devisa negara, kan pemasukan negara. Nah, maka dibuatlah gereja oleh Raja Abraha yang tujuannya agar mereka meninggalkan Ka'bah kemudian berbalik atau pindah ke gereja yang dibuat oleh Raja Abraha tersebut. Ternyata ya orang-orang tidak peduli dengan gereja yang dibangun oleh Raja Abraha tersebut. Ya terus saja bagaimana datang untuk ibadah di Ka'bah tersebut. Akhirnya timbul ya keinginan raja untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Biar orang semuanya kemana? Ke Kanisa, ke gereja yang dibangun oleh Raja Abraha itu di Yaman, di Son'a. Son'a itu bagian dari Yaman. Nah, akhirnya karena masyarakat tetap ada ibadah di Ka'bah, nah, inisiatifnya sekarang Ka'bah kita hancurin. Dikumpulin pasukan bergaya. Ya, dikumpulin pasukan bergaya, mereka mulai datang ke Mekah. Nah, tapi belum sampai di Mekah, mereka berhenti di Taif. Di Taif, kemudian mereka mempersiapkan tenda semuanya untuk istirahat. Nah, lalu Raja Abraha ini memerintahkan kepada salah satu pasukannya untuk mendatangi kota Mekah, dan mereka meminta siapa yang menjaga Ka'bah. Siapa yang menjaga Ka'bah untuk apa? Untuk diberitahu bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah. Kalau seandainya tidak ada perlawanan dari orang-orang ya Mekah, maka Raja Abraha akan membiarkan rakyatnya untuk menghindar. Pokoknya tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau ada perlawanan dari orang Mekah, terpaksa kita akan bunuh juga. Nah, gitu. Nah, diutuslah seseorang untuk memberitahu. Kebetulan saat itu yang menjaga Ka'bah adalah kakek Nabi, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Nah, lalu bertemulah Abdul Muttalib dengan utusan raja tersebut. Awalnya Abdul Muttalib meminta agar Raja Abraha tidak menghancurkan Ka'bah, dan Abdul Muttalib akan memberikan apa yang diinginkan oleh raja. Kenapa? Karena Abdul Muttalib takut juga. Abdul Muttalib tidak punya pasukan, dan dia bukan siapa-siapa, dia hanya penjaga Ka'bah saja. Nah, sementara Raja Abraha sudah mempersiapkan pasukan yang begitu banyak dengan tentara bergaya. Hanya kata Abdul Muttalib, saya akan berikan sebagian dari kekayaan saya untuk Raja Abraha. Ya, dia nggak mau. Terus maunya apa? Pokoknya saya pengen hancurin Ka'bah. Nah, dari situlah akhirnya Abdul Muttalib meminta ya orang-orang Mekah untuk menghindar ke bukit. Kenapa? Karena ini ancamannya sudah terlalu brutal. Ya, sudah terlalu brutal. Lalu Abdul Muttalib berdoa di depan Ka'bah dengan doa seperti ini. Ya Rabbi, la arju lahum siwaka. Ya Rabbi, famna minhum himaka. Inna aduwal baiti man adaka, innahum an yukhriku quraba. Ya Rabbi, wahai Tuhan, la arju lahum siwaka. Aku tidak bisa berharap kepada siapapun siwaka selain kepada Engkau. Ya Rabbi, famna
minhum hima. Ya Allah, cegahlah dari mereka yang ingin menghancurkan tanah suci-Mu ini, yang ingin menghancurkan Baitullah ini, Baitullah ini. Inna aduwal baiti man adaka. Sesungguhnya musuh Ka'bah, musuh rumahmu adalah musuhmu juga. Sesungguhnya mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah itu adalah musuhmu juga. Innahum an yuhriku quraka. Cegahlah mereka jangan sampai mereka merusak kotamu ini. Himaka, quraka itu dari kata Korea, kampung. Ya, jangan sampai mereka datang dengan membawa pasukan yang besar, tidak hanya menghancurkan Ka'bah, tapi kampung ini juga dihancurin. Dia gajah, ribuan gajah dibawa. Nah, akhirnya Abdul Muthalib itu setelah baca doa itu dia menghindar ke bukit juga bersama orang-orang banyak. Ya. Hanya bisa menyaksikan. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ya Raja Abraham sudah mendekat masuk ke, ya, artinya belum sampai ke Ka'bahnya, belum masih jarak kira-kira berapa kilometer itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung yang begitu banyak berbondong-bondong yang kita kenal dengan burung ababil. Ya, udah kita sebutin burung ababil aja ya. Memang tahunya begitu kan? Ya, nggak tahu bentuknya gimana kita nggak tahu. Tetapi burung garap, ya, burung merpati yang gitu. Ya, lalu terus burung begitu banyaknya burung. Nah, burung itu di cengkraman kakinya itu membawa masing-masing batu. Yang dibawa itu bukan satu batu. Ya, nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka, Raja Abraham dan pasukannya yang membawa gajah begitu banyak. Ya, hanya setiap burung itu yang membawa batu, ya enggak satu batu, kalau kan dua kaki. Nah di cengkraman itu juga bukan satu batu, banyak batu. Ya, dilemparin ke mulai atas. Ya, atas nempel di kepala pasukan, tembus bolong. Nah, kayak daun kalau yang dimakan ulat itu ada bolong, kayak begitu. Kepala gajah, nah bolong, perutnya gajah, bolong juga. Pokoknya yang kena batu itu faja'alahu tasbih makhluk. Ya, nah kalau Raja Abraham itu, kalau yang lain begitu kena batu langsung mati. Nah, sementara Raja Abraham ini, ya, tembus, jatuh, dia nggak mati. Allah perlihatkan kekuasaan Allah, nggak mati. Cuma begitu pasukan yang nggak kena batu mau ngangkat, raja kita jatuh, yuk kita pegang, kita potong. Dipegang tangannya copot, dipegang kakinya copot juga, dipegang kepalanya copot juga. Wah, ada bingung tuh. Ya, akhirnya mereka yang masih ada sisa, ya, mereka balik lagi ke Allah. Gitu. Tapi banyak yang pada mati. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka, orang-orang yang jahat yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, jadi memang bukan dari zaman ya Raja Abraham saja, sebenarnya banyak orang-orang yang memang punya niat. Ya, bagi orang-orang. Ya, nah Raja Abraham ini memang kebetulan agamanya Nasrani dia. Ya, agamanya Nasrani. Ya, agamanya Nasrani dia. Nah, kalau Raja Abraham yang dulu pernah ya beriman kepada Nabi, itu Raja Najasyi, sama seperti Raja Najasyi juga. Raja Najasyi juga, cuma Raja Najasyi itu istilah kayak model apa ya? Firaun gitu. Namanya Firaun, kan? Firaun kan ada namanya banyak. Ada Ramses, ada ini. Najasyi juga gitu. Ya banyak. Cuma ada Raja Najasyi yang di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mulai mendakwahkan secara terang-terangan
untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, nggak langsung Madinah. Nggak, Habasyah dulu ke Ethiopia. Nah, waktu itu cuma 15 orang. Nah, dari 15 orang ini Nabi perintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena tokoh-tokoh kafir Quraisy ini banyak yang menyakiti, menzalimi sahabat-sahabat Nabi, sehingga Nabi katakan, kalian hijrah aja ke Habasyah. Nabi udah tahu kalau Raja Habasyah, ya Raja Najasyi saat itu orangnya baik. Kenapa? Karena walaupun dia Nasrani, tapi dia banyak membaca kitab Injil dan dia percaya, beriman dengan kitab Injil yang dibaca. Tuh, Bapak dalam Al-Quran ada alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahu. Orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil dan mereka meyakininya, mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tuh, kalau yang mereka sudah meyakini kitab Taurat, kitab Injil dengan benar, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kan tidak mungkin kita punya anak yang tidak kenal, gitu. Udah pasti anak gue atau yang bapaknya kenal. Begitupun orang Nasrani, orang Yahudi yang memahami kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Nah, lalu Nabi perintahkan mereka hijrah. Kenapa? Nabi sudah tahu. Nah, khabar dari Allah SWT, Raja Najasyi yang sekarang ini baik, ya, baik, gak kayak ini Raja Abraha, jahat. Nah, ini yang baik nih. Nah, tapi sayangnya mereka orang-orang yang hijrah itu gak lama, cuma 3 bulan. Jadi balik lagi ke Mekah. Nah, orang tokoh-tokoh kafir Quraisy nyakitin lagi, udah zolimin lagi, daripada kembali lagi, biar murtad. Nah, akhirnya Nabi kasih juga, karena pengikutnya makin banyak, Nabi suruh, kalian hijrah lagi ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Begitu hijrah ke Habasyah, itu banyak, hampir 78 orang yang hijrah dari 15, makin banyak. Nah, pada saat itu ada tokoh kafir Quraisy ini memprovokasi, mengutus 2 orang yang untuk mendatangi Raja Najasyi agar mereka orang-orang yang hijrah itu dideportasi, dipulangin. Ya, jangan sampai mereka tinggal di Ethiopia, di Habasyah, jangan. Nah, kebetulan waktu itu yang menjadi pimpinan ya hijrah sahabat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali, yang Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka datang itu 2 orang memprovokasi raja, bilang sama raja, tuan raja, ya, mereka yang datang hijrah ke sini, mereka ingin merusak persatuan orang-orang Habasyah. Kedua, mereka datang membawa agama baru, tuan raja. Nah, raja, ini saya bilang tadi Raja Najasyi ini baik nih. Kenapa? Karena dia itu memahami kitab Injilnya yang dia baca, dia pahami benar. Akhirnya dia tidak mudah terhasut dengan ya provokasi dari 2 utusan tokoh kafir Quraisy itu. Dipanggil pimpinannya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dipanggil, ditanya, apakah benar engkau dan teman-teman kau datang kemari untuk memecah belah persatuan kami? Tidak, tuan raja. Terus apakah benar kau datang dengan teman-teman kau membawa agama baru? Iya, tuan raja. Agama apa itu? Agama Islam. Nabinya siapa? Muhammad. Begitu disebut Nabi Muhammad, ciri-cirinya begini, langsung masuk Islam. Nah, kenapa? Karena disebut di Quran tadi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang memahami kitab Injil, mereka lebih mengenal Nabi Muhammad. Bahkan ada Abdullah bin Salam, dia bilang apa pada orang yang fakir? Hai Umar, ya, dia pendeta sebelum dia masuk Islam, dia bilang apa? Hai Umar, aku lebih mengenal Muhammad ketimbang aku mengenal anak-anakku sendiri. Padahal dia belum Islam. Sampai
berarti musuhin kamu juga. Kan gitu, musuhin Allah juga. Maka ya ibnahum ayyuhriku quraba, cegahlah mereka jangan sampai mereka menghancurkan Ka'bah dan kampung ini. Allah turun itu buruk ababi. Nah itu sejarahnya seperti itu ya. Nah surah ini sangat baik kalau dibaca ya pada saat sholat fajar. Sholat fajar kemudian subuh. Kenapa? Ini bisa menghindari penyakit wasir, ambeien. Ya, ada hadisnya. Nabi bilang begini, man qara'a ya, barang siapa yang membaca dua alam. Kalau dua alam surah apa aja? Alam Nasr sama alam Taroh. Nah, ini rakaat pertama habis baca Fatihah alam Nasr. Rakaat keduanya alam Taroh. Nah, maka dia tidak akan pernah kena penyakit wasir ambeien. Yang belum pernah gimana? Coba aja baca. Nanti saya pernah tuh. Tapi seperti ini, pokoknya kita justru ya sholat fajarnya belum jangan kita kerjain. Ya, enak gimana kerjanya di masjid. Ya, itu masuk tahiyat masjid, habis azan, udah di situ kesempatan kita melaksanakan sholat fajar. Kemudian subuhnya, baca itu al-Nasr al-Taroh. Ya, kalau di rumah kayaknya sholat fajar kemudian tidak dikerjain. Jangan kan kalau dia subuh yang masih kerja ya. Kalau di rumah maaf ya, sholat zuhur, maghrib, isya, asar, kira-kira kemudian dikerjain nggak? Jangan juga langsung sholat paginya lebih wasiat kemudian agak gitu. Nah, yang enak kalau dia subuh di masjid. Nah itu kesempatan kita buat ngilangin penyakit wasir. Itu janji Nabi, gak apa-apa bohong deh, gak apa-apa bohong. Bahkan alam Taroh, maaf ya, alam Taroh ini Imam Ghazali, Imam Nawawi dalam kitab ya, dalam kitab itu dia bilang ini alam Taroh, ini ayat, ini surat perang. Surat perang. Dulu saya belajar dari guru saya di Jatibrik AB ya. Kalau zaman perang, ulama-ulama kita terus senjata apa Pak? Kalau perang terus senjata. Jadi kapan aja? Caranya gimana? Caranya ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarbih batu dari batu itu lemparannya ya, makanya ya saya punya dulu kayak Ahmad Ghazali dulu dia cerita dulu zaman perang Cekoslovakia itu Belanda senjatanya luar biasa. Anda cuma ambil kacang hijau doang, kacang hijau. Nah, pakai alat Taroh. Kami sebelah sekarang lempar. Itu dia ditertarik itu kacang hijau. Ditembak dan pelurunya habis. Kita serang kalau meruncing mati ambil senjatanya. Katanya tuh sekarang dia kalau yang ngomongin begitu, bid'ah, udah orang Islam pada canggih sekarang. Apa buat kebanyakan bid'ah? Nah, tinggal serang dan bentar, jangan masuk habis kita akan dibantai. Dia begitu makanya banyak yang mirip, yang dikasih penduduk itu jangan ditinggalin. Langsung jauh, terusin aja.
dilahirkan ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Al-fil itu gajah. Ya, dulu ada orang-orang yang nantang Nabi membuat syair karena Nabi dianggap kata-katanya itu yang keluar dari mulut Nabi itu itu sihir, ya syair, bukan Quran. Nah, kan itu kan ada tuh
dan mohon maaf. Assalamualaikum